Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Masih diberi kesehatan, masih diberi usia, ya, masih diberi waktu agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini adalah agak ini nih, temanya rada semangat nih, babul kitabul jihad. Ini pernah kita bahas tapi di dalam Sahih Bukhari ini keulang lagi. Dan mungkin menguatkan atau lebih menjelaskan fadlil jihadi wassairi, jadi keutamaan berjihad dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna jihad itu sendiri kalau dia dimaknai secara fisik ya jihad fisik. Apabila dia tidak dilakukan dengan fisik, maka ada jihad-jihad yang lain. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa ada 4 macam jenis berjihad, ya. Yang pertama jihad fisik yang kita kenal. Yang kedua adalah jihad ilmu, mengajar dan belajar. Yang ketiga adalah jihad ekonomi. Yang keempat adalah jihad kesehatan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sebagaimana jihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin ya'dilul jihad. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan padaku apakah ada amal yang lebih afdal dari berjihad?" Qala la ajiduhu, tidak ada. La ajiduhu, aku tidak mendapatkannya. Qala hal tastati'u idza kharajal mujahidu an tadkhula masjidaka fataquma wa la taftura wa tasuma wa la tuftira. Kemudian Rasulullah SAW menganalogikan dengan orang yang, apakah kamu bisa melakukan suatu ibadah, kamu masuk ke masjid, kemudian di dalam masjid itu kamu beribadah terus, taquma wala taftur, salat terus dan tidak berhenti, watasuma wala tuftir, dalam keadaan berpuasa terus tidak pernah berhenti. Jadi keutamaan berjihad itu tidak ada yang menyainginya. Kalaupun ada, gambarannya itu kamu beribadah seumur hidup, puasa terus, tahajud terus. Itu mungkin yang bisa menyamai pahala jihad seumur hidup. Kalau kamu ingin tahu yang menyamainya, ya paling itu. Tapi sebenarnya tidak ada yang menyamai ibadah jihad. Jihad fisik sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan. Qala wa man yastati'u dzalik. Lalu orang itu mengatakan, "Oh, tidak ada yang bisa ya Rasulullah. Seumur hidup salat dan seumur hidup puasa dan tahajud seumur hidup, itu baru bisa menyamai pahala jihad." Kata orang tersebut, waman yastati'u dzalik, tidak ada yang bisa ya. Artinya apa? Artinya jihad itu adalah ibadah yang tidak ada bandingannya. Tapi ternyata ada amalan yang bisa dikatakan mungkin serupa dengan jihad tapi dalam bentuk lain. Nah, ini ada terdapat dalam hadis yang kedua. Pernah kita bahas juga dalam kajian kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, pernah kita bahas juga di perpustakaan dulu tentang yang kedua ini. Jadi ada ibadah serupa jihad
sama-sama beratnya, tetapi dalam bentuk lain. Ya. Tidak seumur hidup. Bisa seumur hidup ya, Tang? Bisa seumur hidup. Sama dengan jihad. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah SAW, manusia apa yang paling afdal? Siapa manusia yang paling afdal? Faqala Rasulullah SAW, mu'minun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malih. Pertama adalah mujahid fi sabilillah, yang berjuang dengan jiwa dan hartanya. Qalu summa man? Siapa lagi? Nah ini, siapa lagi? Berarti di bawah jihad pahalanya, karena summa itu kemudian menunjukkan tartib ma'at tarahi, tartib yang ada jarak gitu. Urutannya ada jarak. Qala mu'minun fi syi'bin minasyi'ab, yaitu orang Islam, orang mukmin, orang beriman yang beruzlah. Dulu kita belajar konsep uzlah menurut Al-Ghazali. Uzlah itu ada dua. Ada uzlah, ada infirad. Kalau uzlah itu memang dia menghindari kerusakan masyarakat, itu uzlah. Dia meninggalkan masyarakat supaya agama dan dirinya itu terjaga dari kerusakan, dari syubhat, dari kejahiliahan. Pokoknya dia pergi ke suatu tempat meninggalkan masyarakat, beruzlah. Nah itu namanya uzlah. Kelak kata Rasulullah SAW, di akhir zaman orang yang selamat itu adalah orang yang pergi ke gunung-gunung membawa agama dan kambingnya. Itu ilustrasi orang yang selamat di akhir zaman itu orang yang pergi meninggalkan rusaknya masyarakat, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, menyendiri, ke bukit-bukit, cuman bawa dua, agama sama ternaknya aja, kambing, perbekalan. Itu orang selamat di akhir zaman. Apalagi zaman sekarang, yang kata Al-Ghazali itu, kelak di zaman nanti ibadah terbaik kalian itu adalah tidur. Tidur. Kenapa? Karena kalau keluar rumah melangkah 10 menit dosa hungkul. Sudah 10 menit keluar rumah itu balatak dosa. Pidosaun hungkul. Lebat ke pasar, di pasar pembicaraannya banyak yang mudarat dan tidak diridhoi oleh Allah Taala. Pergi ke mall, di mall juga banyak pandangan-pandangan yang memudarati kita. Di jalan-jalan juga tidak sedikit yang menggoda iman kita. Nu teu seueur, anu geus compang-camping seueur. Ditingali dosa teu ditingali lebar pan eta masalah. Barang hade. Pokoknya kata Imam Ghazali, keluar rumah 10 menit itu dosa semua. Sejenak saja kau keluar rumah itu dosa. Maka ibadah di akhir zaman yang terbaik itu tidur. Kalau tidur itu orang satu, dia enggak terlibat ghibah kalau tidur nih. Yang kedua, dia tidak menyaksikan kemaksiatan di luar sana. Yang ketiga, dia dijaga pandangan, dijaga pendengaran, dijaga mulut, dan dijaga hati. Itu orang tidur, selamat. Minimal selamat lah bahasanya. Pertanyaannya, masa tidur terus? Hanya untuk sholat aja, bangun dan makan misalkan. Makan dari mana kalau tidur terus? Ya, kayak mana? Gimana makan juga kalau tidur terus? Kalau tidur sholat, diabetes nanti penyakit tumbuh. Maka tapi saking susahnya manusia menjaga iman dan ketakwaan sampai Al-Ghazali menyebutkannya begitu. Ibadah terbaik di akhir zaman nanti tidur. Bisa jadi dengan tidur kita selamat dari dosa panca indera. Secara tidak langsung terjaga dari dosa 4 indera ini. Tidak menghayalkan, tidak mengucapkan, tidak mendengar, tidak juga meraba, tidak juga segala macam. Jadi selamatlah. Itu uzlah. Uzlah itu pergi menyendiri, meninggalkan kerusakan masyarakat, hanya membawa agama dan ternak saja, perbekalan. Ya. Tapi saat ini nampaknya belum musimnya. Karena apa? Karena
di masyarakat juga masih banyak kebaikan. Masjid masih ramai. Walaupun secara data penghuni masjid itu hanya 3% dari umat Islam. Ada data menyebutkan umat Islam itu dari 100% itu yang disensus Indonesia, yang disurvei Indonesia ya, itu yang sholat menajan belang bentong itu 60%. Umat Islam yang sholat itu hanya 60%. Kita bicara data, jadi jangan dibantah kalau data ya udah data aja gitu. Yang Australia itu 60%. Lalu dari 60% ini yang istiqomah 5 waktu 18%. Lebih sedikit. Nah, belang bentong. Dan umat Islam yang tidak sholat juga banyak. Banyak. Nganggapnya itu ya kalau sempat atau apalah bahasanya. Dan yang menjaga istiqomah berjamaah itu hanya 3%. 3%. 2,8-nya 3 lah bulatkan tambahin di embohan. 3%. Dan itu dapat kita saksikan di masjid-masjid pinggir jalan di kota, bahkan di tempat saya itu Isya maghrib hanya 5 orang dari masjid yang besar, apalagi subuhnya mungkin 2 atau 3 orang. Jadi penelitian itu ada benarnya, meskipun sebagian tempat ramai, tapi kan dilihat dari kebanyakannya. Itu uzlah. Karena kita belum saatnya uzlah ya tidak perlu uzlah. Di tempat kita juga masih aman. Hanya saja tadi menjaga takwa dan iman. Yang kedua, ada konsep uzlah itu kata Al-Ghazali infirad. Tidak memisahkan diri dari masyarakat, tetapi dia dapat memilih pergaulan. Itu namanya infirad. Menghindari masyarakat yang buruknya saja, keburukannya saja, tapi tidak secara total. Itu bedanya uzlah dengan infirad. Infirad dari kata infarada yanfaridu. Fardun, apa arti fardun? Munfarid. Munfarid itu sendiri. Nah, mungkin yang bisa kita ketengahkan hari ini konsep infiradnya Ghazali. Jadi tetap berbaur dengan masyarakat tetapi yatamayyazun, bercampur tapi yatamayyazun. Punya kekhususan dan punya seleksi. Hal itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kata beliau, seorang mukmin yang bersabar dengan kerusakan masyarakat dan tetap berdakwah khairun, lebih baik dari yang meninggalkan masyarakat. Ya. Yasbir ala azahum, orang mukmin yang membersama itu diprotes juga bahasanya. Orang mukmin yang menyertai masyarakat, wa yasbir ala azahum, dan sabar dengan kerusakan mereka, khairun, lebih baik, lebih afdal min orang yang la yasbir ala azahum, orang yang meninggalkan dan tidak sabar dengan kerusakan masyarakat. Jadi afdoliyah itu ada pada orang yang tetap tinggal di masyarakat, berusaha memperbaiki masyarakat itu, membimbing masyarakat pada kebaikan dan bersabar atas kerusakan-kerusakannya. Bertarung terhadap situasi yang buruk dengan harta dan jiwa. Jadi ya berjuang lah, ada dakwahnya di situ. Ada dakwahnya. Ibnu Qayyim itu pernah ditanya, apa hikmah Allah menciptakan iblis? Hikmah penciptaan iblis. Kenapa Allah ciptakan iblis? Ya kenapa diciptakan? Kan kalau pengen manusia soleh ya udah nggak usah ada iblis gitu. Biar pada soleh gitu, nggak usah ada iblis. Apa yang dilihat di sana? Pahala berjuang. Ada 3 hikmah kenapa Allah ciptakan iblis. Yang ketiganya itu biar manusia punya perjuangan gitu. Berjuang. Karena kita digoda, lalu kita punya azam untuk menjaga takwa dengan penuh godaan semacam itu dan kita menang. Nah itu perjuangan itu yang dinilai pahala oleh Allah SWT. Jihad untuk mencari yang Allah ridhoi dan meninggalkan yang Allah murkai. Nah itu jihadnya di situ.
Jihad meninggalkan ajakan iblis yang Allah tidak ridhoi menuju takwa yang Allah ridhoi. Nah, disitulah letak jihadnya. Jihad itu adalah perjuangan. Perjuangan itu membawa keridhaan Allah plus pahala. Jadi pahala itu bonus, Pak. Pahala itu plus. Tujuan utama kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an banyak mengisyaratkan itu. Hadis banyak mengisyaratkan itu, bahwa kita dalam beribadah, pandangan kita, fokus kita, hati kita itu tertujunya sama ridha Allah Subhanahu wa taala. Baru yang keduanya, litanalu, agar kalian memperoleh pahala. Jadi tujuan ibadah itu jangan pahala dulu, tapi ridha Allah dulu. Tujuannya adalah ridha Allah dulu. Balasan-balasan itu hanya bonus. Balasan-balasan itu hanya karunia, fadlun minallah, berupa surga, berupa pahala, berupa dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari musibah. Itu adalah karam dari Allah Subhanahu wa taala, ikram dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan utamanya adalah tadi, yabtaghi biha wajh Allah. Yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah SAW bahwa orang yang paling afdal, ayyun nasi afdal, yang pertama adalah mukminun yujahid, mukmin yang berjihad fisabilillah. Yang kedua adalah mukmin fi syi'abim minasyi'ab, mukmin yang infirad, yang uzlah, yang memisahkan diri dari kerusakan masyarakat. Jadi tidak larut, tidak campur dengan kerusakan masyarakat, tapi dia punya keistimewaan. Yattaqillah wa yada'un nasa min syarrihi. Apa konsep uzlah yang diajarkan Rasul? Dalam suasana dan situasi masyarakat yang rusak, lalu dia berinfirad. Infirad itu dua arti. Yang pertama, yattaqillah, dalam kehidupan yang serba berubah mengarah kepada kerusakan, dia masih menjaga yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Wa yada'un nasa min syarrih, dan meninggalkan kerusakan masyarakat. Jadi tetap bertakwa di masyarakat itu, menjaga ketakwaannya sambil meninggalkan keburukannya. Dan ini dihitung jihad. Kenapa? Karena orang seperti itu biasanya dianggap antisosial, kadang dianggap asing, dianggap teguyub, dianggap beda jeung batur. Nah, orang seperti ini kenapa mendapatkan urutan kedua setelah jihad? Karena berat. Karena berat. Di tengah masyarakat yang tidak sholat berjamaah, kita istiqomah berjamaah, itu asing. Di tengah masyarakat yang semuanya hampir memakan riba, kita tidak, itu asing. Di tengah masyarakat yang semuanya tidak mengindahkan aturan hijab syar'i, lalu kita istiqomah, itu juga berat. Di tengah masyarakat yang tidak mementingkan pendidikan agama, kita malah fokus kepada pendidikan agama buat anak incu kita, itu juga berat. Naon si eta mah di pasantrenkeun, jadi naon pesantren? Erek naon teh ieu jadi pakar liwat kumaha gitu. Jadi ini ngaliwat hungkul. Jadi dicibir. Saya juga dulu waktu pesantren dicibir. Kok naon dimasukin ke pesantren? Padahal kan nilai SD saya bagus. Kemudian juga potensi masuk SMP dan SMA favorit itu sangat mungkin gitu. Tapi mulai ke pesantren kan, si Uwa mengalah lebar budak. Budak pinter, ranking hiji abi ti hiji sampai genep ranking hiji abi teh. Ngalah lebar budak kan. Di ke pesantren kan. Nah, tapi bapak saya bergeming. Mementingkan menting mah budak mah dibekalan agama. Kaditu na geus kumaha marehna pek wae eta mah. Mau belajar apa setelah itu, mau kuliah apa, dibekelin dulu agama. Nah, itu terasing. Orang yang mementingkan pendidikan agama terasing. Orang yang nyuruh anaknya berhijab terasing. Orang yang menolak riba, menolak segala macam terasing. Maka Rasul menempatkannya di urutan kedua setelah jihad. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, kata Rasulullah SAW, man taraka sunnati, man ahya sunnati hina tarakahan nas. Barang siapa yang barang siapa yang menegakkan sunnahku tatkala manusia meninggalkannya, falahu
mi'atu syahid, baginya adalah pahala 100 syahid. Dalam riwayat lain 40 syahid. Kenapa? Berat juga itu. Man ahya sunnati hina taraka. Dalam hadis lain, man ahya sunnati inda fasadinnas. Dalam riwayat lain, man tamassaka bisunnati, bukan ahya. Kalau ahya itu menghidupkan, kalau tamasak itu berpegang teguh. Bedanya apa? Kalau ahya itu nganjur-nganjurkan umat dan keluarga untuk menjaga sunnah. Kalau tamasaka, dia sendiri yang tamasuk, yang kokoh gitu. Maka baginya adalah pahala syahid 100, dalam satu riwayat lain adalah 40. Nah, ini semua adalah ibadah-ibadah yang bisa kita tempuh supaya menyamai jihad fisabilillah, yang merupakan ibadah yang kata Rasulullah, ajiduhu, aku tidak menemukan ada ibadah yang lebih hebat daripada jihad. Ketika ditanya lagi dalam hadis kedua, ada, yaitu orang-orang yang menyepi, menyendiri, beruzlah, infirad, baik infirad secara fisik atau infirad secara mental dari kerusakan masyarakat, dengan cara menjaga ketakwaan ketika masyarakat rusak dan meninggalkan kerusakan masyarakat tersebut. Jadi bisa memilih gitu, mana tradisi masyarakat yang baik dia ikutin, mana tradisi masyarakat yang tidak baik ya dia menghindar. Jadi tidak antisosial yang pol juga, itu salah juga. Karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah nuwafiqu al-awam illa fil haram. Dalam konsep interaksi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah senantiasa berbaur dengan masyarakat, senantiasa menyertai masyarakat illa fil haram, kecuali dalam perkara yang jelas diharamkan. Kalau yang mubah-mubah, masih yang berkata baik atau bijak, itu bisa diikuti. Illa fil haram, kecuali dalam keharaman. Ini agar kita bisa menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya yang pertama kita bertarung dengan kondisi keburukan masyarakat jihad. Ya, yang kedua bertahan. Yang kedua bertahan. Nah, yang kedua infirad bertahan, yang ketiga baru uzlah. Ketiga baru uzlah. Kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain, uzlah. Meninggalkan kerusakan masyarakat. Jadi kita menyelamatkan agama, ya, menyelamatkan hati kita dari kerusakan. Nah, itu memang berat, makanya dihitung jihad kan. Kemarin tadi malam kita bahas ayat Al-Hadid ayat berapa Pak kemarin? 16 ya, Mas ya. Itu Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga hati kan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, wahai sekalian orang beriman, kapan hatimu khusyuk kepada Allah? Berarti ada orang yang beriman tapi hatinya tidak khusyuk. Ada orang beriman hati, maka Allah panggil, hei orang-orang beriman. Orang nutu beriman manu masih Islam keneh atau yang apalagi tidak Islam tidak dipanggil. Ini terkhusus dari Allah kepada orang beriman. Wahai orang-orang beriman, kapan kalian khusyuk kepada Allah? Khusyuk kepada Allah itu dalam artian satu, li zikrillah, terusan ayatnya itu, khusyuk dengan memperbanyak zikir Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Karena zikrullah itu dapat melembutkan hati kita. Yang kedua, wa manazala minal haq. Khusyuk itu adalah ketika hati kita menjadi tempat subur bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rada jero ya. Kenapa? Karena hanya hati yang siap yang bisa ditempati oleh al-haq, wa ma nazzala minal haq. Al-haq itu siapa? Al-haq yang dimaksud adalah hakul haqaiq, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa qiyas. Jadi dalam sebuah hadis, andai Allah ingin bertempat, andaikan Allah ingin bertempat, dan subhanallah dari sifat-sifat itu, tapi ini sebuah qiyas. Andai saja Allah itu ingin bertempat, maka langit bumi ini tidak cukup untuk jadi tempatnya. Ma wasi'athu. Walakin wasi'ahu qalbul mu'min. Hanya hati orang beriman
yang dapat dijadikan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati orang beriman, qalbul mukmin, itu lebih luas dan lebih nyaman daripada seluruh langit dan bumi ini. Jadi kalau hati kita sudah khusyuk, maka itu hati itu sudah pantas menjadi tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya hati yang khusyuk yang dapat, tanda petik ya, menjadi tempat yang sesuai, yang nyaman bagi al-haq dari Allah yang maha hak. Tentu ini kiasan ya, tidak dipahami fisik. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Allah juga menegur, jangan jadi seperti orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Fatala alaihimul amad, yang terlalu lama, yang sangat lama mereka dalam keadaan seperti itu. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi orang Yahudi itu hatinya keras, lalu jadi durhaka karena mereka justru mimba di maja'athumul bayinat, setelah datang petunjuk dan ilmu kepada mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu disesatkan oleh Allah setelah mereka menjadi ahli ilmu. Maka karena orang Yahudi itu menjadi sesat atas ilmu mereka, Allah gelari mereka dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul ditanya ya bahwa al-maghdub alaih itu adalah orang Yahudi, sahabat itu bertanya lagi, ya Rasulullah, betulkah al-maghdub alaihim itu Yahudi? Jawaban Rasul, man siwahum, emang selain mereka siapa lagi? Gitu. Jadi hati-hati dengan kondisi di mana kita ini cukup ilmu dan cukup pengetahuan, tetapi tidak menambah hidayah, tidak menambah kelembutan hati, tidak menambah kekhusyuan kepada Allah, tidak menambah fokus kita kepada Allah. Padahal itu ilmu dan pengetahuan kita harusnya membawa kepada kekhusyuan, membawa kepada kelembutan, membawa kepada cinta dan rahmat, ya, sehingga menjadi tempat yang subur bagi al-haq. Nah, orang yang bisa seperti itu, kalau kata Al-Ghazali, itu iman dan ilmunya itu harus menembus lataif kita. Kan hati itu ada 5 lapis ya. Yang pertama apa Mas? Lali maning, buka kebet. Yang pertama adalah basirah. Lapisan teratas hati itu basirah. Basirah ini fungsinya untuk mendetek mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang sesat, mana yang benar. Basirah. Itu wilayahnya ilmu itu. Basirah. Mata batin, bahasa kerennya itu. Kullu nafsin surah Al-Qiyamah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu punya basirah, dibekali Allah basirah. Dapat mendetek mana yang kira-kira anomali, janggal, tidak tepat, mana yang lurus, benar dan selamat. Lalu menembus lapis bawahnya lagi ada domir. Domir itu nurani. Nurani ini yang dapat menilai patut atau tidak. Bisa jadi legal tapi tidak halal, bisa jadi. Itu nurani yang bisa menilai itu. Sesuatu yang ini sudah pas nih aturannya, tapi nurani kita tuh nggak nerima gitu. Ini nggak benar kayak gini, walaupun legal gitu, ini nggak benar. Mohon maaf, bunga bank itu kan legal kan, legal. Tapi nurani kita, domir kita nerima nggak? Nggak nerima. Makanya Rasul dalam hadis, sal domirok, tanya nuranimu. Tanya, minta fatwa pada hatimu ketika orang berfatwa. Wa in aftakan nas wa aftauka, semua orang berfatwa. Tapi tetap ujungnya istafti qalbak, sal damir, tanya nuranimu.
Gratifikasi mungkin sebagian ada yang halal, mungkin dalam batas tertentu, tapi tanya nurani, patut tidak, layak tidak. Nah itu namanya domir. Oleh basiroh nggak ketangkep tuh yang kayak gitu. Oleh basiroh mah bener salah, tapi oleh hati patut tidak, sopan tidak, bijak tidak, adab tidak kepada Allah. Hal seperti ini. Etis tidak kita nerima sebagai hamba Allah yang kayak begini, etis tidak di hadapan Allah. Gimana nanti kalau saya ditanya? Nah itu wilayah domir. Lalu berikutnya setelah domir itu adalah fuad. Nah fuad ini sudah khusus ini, orang-orang khusus yang bisa menembus fuad itu. Fuad itu ketika seseorang segala apapun itu ragawinya itu yang penting ada maslahat Allah gitu. Ada ridha Allah di situ fuad. Kalau tidak ada, bisa jadi kita mah menilai secara domir ini ya ini baik-baik saja, ini adab kepada Allah, ini santun kepada Allah, ini bijak kok kita melihatnya kepada manusia. Tapi ketika dicek oleh fuad, wah nggak bisa nerima ini. Nah mungkin wilayah waro, zuhud itu di situ tuh letaknya tuh fuad itu. Pertimbangannya tuh hanya Allah gitu. Pertimbangannya hanya Allah. Tidak ada Allah di situ, lepas. Ada Allah di situ, lanjut. Lalu yang keempat, sir. Nah sir ini juga lebih khusus. Model-modelan kita nih kayaknya nggak akan nyampe ke sir. Karena masih kanan kiri, depan belakang itu konsumsi masih perlu diseleksi. Pandangan masih perlu diseleksi. Pendengaran masih perlu disaring. Pikiran masih perlu dibersihkan. Nah mau nyampe orang kasir mah bukan. Mau nyampe. Apalagi yang menyampaikan saya masih muda kan. Kalau yang sudah sepuh-sepuh mungkin geus tara ningali nu geulis-geulis. Masih ngora seperti saya mah nu geulis masih segut. Wah terjadi sir fuad gitu jadi sir. Apa itu sir? Sir itu sampai lelembut, sampai batin yang paling dalam itu sudah Allah gitu. Sir itu yang terdalam, lembut kita itu sudah Allah gitu. Semuanya itu. Jadi dia dengan jiwanya akan menolak segala macam kebatilan, dengan jiwanya, dengan batin terdalam dia akan menolak segala macam keburukan. Bahkan dengan jiwanya dia tidak akan menuruti apapun yang bukan Allah, dan dengan jiwa dalamnya itu, sirnya itu, dia tidak akan dan hanya akan menerima apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dalam lagi itu namanya lataif. Latifatani jamaknya lataif. Ini lebih lembut dari sir. Nah, orang-orang yang sampai kepada Allah, usul ilallah Subhanahu wa taala, yang berjalan, yang suluk menuju Allah, ini akan baru sampai kepada Allah taala jika sudah menempuh yang namanya sirrun wa lataif. Sir dan lataif. Tah orang lamun keneh masih di wilayah basiroh atau paling jero ge domir, jangan harap bisa sampai ke sana. Jadi sekurang-kurangnya kita ini punya basiroh yang hanif, basiroh yang bersih, baru bisa kita akan tempuh kemudian setelah itu domir kita, fuad kita, sir lalu lataif pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi realistisnya begitu. Kalau kita masih dalam memperbaiki domir, setelah kita memperbaiki basiroh, memperbaiki domir, mudah-mudahan domir itulah yang akan menuntun kita kepada kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditanya Allah, kapan kalian khusyuk kepada Allah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a khusyuk li dzikrillah kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma nazzala minal haqq. Dan mempersiapkan hati yang khusyuk itu agar dapat diturun di sana itu al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, haqqul haqaiq. Jangan seperti ahli kitab yang agama mereka malah menjadi mereka hatinya keras.
Semakin beragama orang-orang ahli kitab nih, semakin beragama semakin keras, semakin tahu semakin membangkang. Semakin kenal, semakin tahu, semakin mensiasati agama. Disuruh jangan mancing Sabtu, masang pancingnya Jumat. Ya kan? Orang Yahudi itu. Dilarang mengambil riba ad'afa mudha'afah, ngambil riba yang lain. Ya, makanya dalam ayat itu Allah melarang orang Yahudi ngambil riba terlalu banyak. Akhirnya dia nafsirkan, oh saeutik mah meunang meureun. Gitu. Diamalkan ke orang Islam, cek ayat nage ulah loba-loba ting cina riba mah saeutik ge meunang. Padahal eta ayat tentang ahli kitab. Anu keterlaluan ngambil ribanya gitu. Nah, syariat kita tidak begitu. Dalam haji wada Rasul sudah berpidato, ala inna kulla riba maudu, wahai manusia, hari ini terakhir nih, saya terakhir ceramah, bahasa orang begitu. Terakhir saya ceramah di sini di haji wada, tidak ada lagi setelah ini. Bahkan Abu Bakar sudah menangis di haji wada itu karena ini pertanda Rasul akan wafat. Dalam pesan beliau itu selain pesan tentang istausu bin nisa'i khairan, jagalah istri-istri kalian karena itu wasiat Allah, jaga baik-baik. Lalu di wasiat kedua, ala inna kulla riba maudu, ketahuilah seluruh riba itu maudu, saya batalkan, saya anulir, karena dulunya boleh di masa sebelum datang Islam dan masih dibiarkan karena masyarakat mungkin bertahap meninggalkannya. Tapi ketika haji wada, ala inna kulla riba maudu, setiap riba, seluruh riba adalah maudu. Apa maudu itu? Campakkan, hilangkan. Tidak ada eksistensinya dalam unexist. Riba itu dalam Islam unexist, tidak ada sebenarnya. Ya, walaupun sedikit. Itu pesan Rasul di haji wada. Nah, kalau kita masih belum seperti itu ya mungkin sedikit-sedikit lah kita ini kan. Nggak bisa pol juga gitu ya. Debu-debunya riba juga masih ada di kita. Semuanya pakai riba kali kita. Nah, jadi itu ya. Agar kita dapat menyamai pahala jihad adalah dengan menata, membersihkan, mentartibkan hati kita dengan tetap bergaul dengan masyarakat. Itu sulit ya. Kita punya standar infirad ala Ghazali, kita punya standar uzlah ala Ghazali, tetapi masih hidup di masyarakat yang sekarang banyak kerusakan. Itu sulit. Maka pahalanya pahala jihad, pahalanya pahala jihad. Yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi, bertakwa kepada Allah dan meninggalkan keburukan di masyarakat. Masih ada waktu? 10 menit, Mas? Hah? 6 menit. Oh, pertanyaan silakan. Barangkali yang tanyakan. Ada kelompok orang yang pasif katakan. Ya. Ada yang agresif dalam rangka penyelamatan diri, penyelamatan umat nih. Orang-orang yang aktif, dia bergerak, bertarung di masyarakat, hadapi maksiat, kacau balau di mana-mana itu. Ganjaran apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menjadi change of agent lah kayak gitu, para ahli dakwah yang mengajak orang kepada kebaikan dengan pengorbanan harta dan diri. Kadang air mata, kadang harus dipenjara, kadang dalam banyak hadis itu diterangkan ya keutamaan berdakwah itu. Banyak sekali keutamaan berdakwah. Di antaranya adalah pahala jariah tentunya ya. Yang kedua adalah akan dijaga oleh Allah dari bala, dari musibah, ya. Dimana kalaupun itu terjadi musibah padanya, orang yang hidup dalam jihad fisabilillah itu dihitung syahid kan. Ya. Orang yang berdakwah itu dihitung syahid. Kenapa? Karena dia mengerahkan mungkin hartanya, dia mengerahkan juga jiwanya dalam rangka li'ila kalimat. Nanti dari ketiga ada. Siapa itu mujahid? Mujahid itu adalah orang yang berjuang baik dengan hartanya atau dengan jiwanya li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu mujahid. Jadi pendakwah itu mujahid. Pendakwah itu mujahid. Otomatis dia mendapatkan keutamaan-keutamaan orang yang berjihad. Hanya saja hukum fikihnya tidak sama dengan mujahid, gitu aja. Ya. Menghidupkan sunnah bagaikan mendapatkan sekian syahid ya. Kemudian istiqomah, tamasuk itu berpegang teguh, dia mendapatkan keunggulan sekian syahid, itu pahala yang besar. Pokoknya tidak ada pahala yang melebihi orang-orang berdakwah dan agama Islam itu tegak dengan dua rukun itu, rukun dakwah dan rukun jihad. Dakwah sebagai
motornya, jihad sebagai penjaganya. Itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Dengan beragam bentuk dan rupa dari masing-masing itu. Maka jihad dan dakwah itu kewajiban dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Dakwah itu wajib. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Wal takum di situ lamnya lam taukid, lam perintah, lamul amr, perintah. Lalu kemudian minkumnya di situ laisa minkum lil tab'id lil ba'dila, minkum lil jami'. Minnya situ min untuk keseluruhan. Artinya seluruh umat Islam wajib berdakwah. Umat Islam itu semuanya wajib berdakwah dengan batasan kemampuan masing-masing. Yang kebetulan orang Islam kebetulan jadi polisi, dakwahnya di polisi. Kebetulan jadi dokter, ya dakwahnya di medis. Jadi bisa jadi motivasi kepada kita hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Wahai Ali, satu orang saja dapat hidayah lewatmu itu lebih baik bagimu dari memiliki onta merah. Onta merah itu kendaraan termahal yang ada di zaman itu. Mun urang mah meureun. Enggak, kalau di kita mungkin kendaraan paling mahal apa di kita? Mungkin Rolls Royce yang versi Royal de Britannian itu mungkin ya, paling mahal itu. 85 miliar ya. Nah, kata Rasulullah SAW, kau tunjuki orang pada kebaikan, satu orang, lebih baik daripada onta merah. La'an yahdiyal rajulan wahidan khairan min humrin. Lebih baik bagimu dari memiliki onta merah, kendaraan termahal di zaman itu. Jadi kalau harga onta di zaman Nabi itu misalkan 10 dinar atau misalkan 20 juta, nah humri ni'am itu berpuluh-puluh kali lipat. Makanya hanya orang-orang yang tertentu yang memiliki humru ni'am, ya. Saking hebatnya dan saking mahalnya itu kendaraan. Jadi terlalu banyak motivasi, terlalu banyak kebaikan, terlalu banyak afdoliyah bagi orang-orang berdakwah sampai kita sendiri kesulitan menghitung afdoliyah itu banyak sekali. Banyak sekali afdoliyah dan keutamaan orang berdakwah. Dan tadi kalau kita tidak mendakwahkan ilmu kita, khawatir seperti utul kitab itu, qasat qulubuhum apa? Akhirnya kita mengeras hatinya, ilmunya enggak diolah gitu. Ilmunya enggak diolah, pengetahuannya enggak diolah, akhirnya kita keras sendiri jadi. Naon bahasa Sunda teh? Malik ke orang gitu. Ilmu teh malik jadi bosan gitu. Kita punya ilmu banyak, punya pengetahuan banyak, tapi kita tidak amalkan baik dalam bentuk perbuatan, hablum minallah hablum minannas, atau tidak disampaikan kepada yang lebih bawah dari kita, lebih lama dari kita, lebih baru dari kita, mungkin ke keluarga, mungkin ke handai taulan, mungkin ke masyarakat atau lain sebagainya, kolega kita, teman kita, atau sekedar mungkin mendakwahkan dalam media yang kita bisa. Itu khawatir, saya sangat khawatir ilmu yang kita miliki itu seperti utul kitab tadi, tala alihimul amad, terlalu lama, qasat qulub, jadi keras hatinya gitu. Itu yang kita khawatirkan. Ya, mudah-mudahan dengan kita semakin bertambah ilmu dan pengetahuan, kita bisa satu mengamalkannya untuk diri kita, yang kedua mengamalkannya untuk mengajak orang lain. Gitu. Yang punya anak-anaknya dululah. Kemudian istri-istrinya, kemudian yang lain sebagainya. Istri-istrinya itu maksudnya satu, ya, karena kita banyak jadi istri-istrinya gitu. Nisa akum gitu. Tapi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kekurangannya, mudah-mudahan menjadi inspirasi, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kekurangan. Hadanallahu yakum ajmain. Wa barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir kita mohon doanya untuk Pak Jul yang tadi Isya itu sudah datang ke sini, pulang lagi katanya ada keluhan maghrib ya. Mudah-mudahan beliau segera disembuhkan. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Syafahullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.